Nabi Nuh alaihi salam adalah salah satu nabi dari seorang nabi yang bergelar ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa, dan mereka adalah nabi yang paling sulit ujiannya. Pada masa ini, adalah awal mula manusia menyembah berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah yang sangat fenomenal di dalam sejarah peradaban manusia, yaitu kisah tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk. Meskipun Nabi Nuh AS mendapatkan hinaan dan ejekan dari mereka, tetapi beliau tetap melanjutkan pembuatan kapal besar yang sudah diperintahkan Allah. Kisah Nabi Nuh banjir bandang. Ketika mereka yang menghina Nabi Nuh AS dan pengikutnya membuat kapal, sebenarnya Nabi Nuh AS sudah memberitahu kepada mereka kaum kafir bahwa akan ada banjir bandang yang sangat besar yang bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun, kaum kafir itu tetap tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh AS. Bahkan, anak dari beliau juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan lebih memilih untuk menjadi kaum kafir karena bisikan syaitan dan hasutan dari kaum kafir itu. Kapal yang sudah selesai dibuat oleh Nabi Nuh AS dan para pengikutnya, kemudian Nabi Nuh AS menerima wahyu dari Allah, "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu, bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi dan berlayarlah dengan izinku." Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Nuh AS menunggu suatu hari akan tiba, yaitu hari di mana hujan akan turun dengan sangat lebat dan banjir bandang akan tiba. Sebelum hari banjir bandang itu tiba, Nabi Nuh AS mengajak pengikutnya untuk bersiap-siap agar segera naik ke kapal. Hingga tibalah waktunya hujan turun dengan sangat deras dan air pun mulai menggenangi daratan yang rendah terlebih dahulu. Perlahan-lahan air yang sudah menggenangi dataran rendah mulai meninggi dan menuju ke dataran tinggi. Hingga pada akhirnya air bah itu sudah mulai menggenangi seluruh daratan dan hanya orang-orang mukmin dan pasangan makhluk hidup saja yang ada di kapal Nabi Nuh AS saja yang berhasil selamat dari air bah yang menenggelamkan seluruh daratan. Kapal Nabi Nuh AS mulai berlayar yang diiringi dengan "Bimillahi majraha wa mursaha", melewati air bah itu, dan saat berlayar terlihat para orang-orang kafir yang berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak terbawa air lebih jauh. Ketika sedang berlayar di tengah-tengah air bah, Nabi Nuh AS melihat puteranya yang bernama Kanan timbul tenggelam karena menerima azab dari Allah atas amalan perbuatan yang sudah dilakukan. Nabi Nuh AS sangat bersedih dengan kepergian anaknya yang meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman, dan belum mengenal Allah. Banjir bandang yang sudah membinasakan kaum kafir dan zalim kepada hukum Allah, mulai mengalami surut. Air yang tadinya banyak, tiba-tiba sudah surut dengan cepat karena diserap oleh bumi.
Setelah air bah atau banjir bandang yang sudah surut, kapal Nabi Nuh AS mulai berhenti di atas bukit Judi. Kemudian para orang-orang mukmin dan makhluk hidup lainnya mulai turun dari kapal yang besar itu dan mereka selamat dari air bah. Kisah Nabi Nuh AS yang dimana air bah membinasakan seluruh kaum kafir terkandung di dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 73. Artinya, kemudian mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. 1. Kesabaran dan ketabahan di jalan Allah. Nabi Nuh AS yang sudah melakukan dakwah kepada kaum kafir dan zalim selama 950 tahun ini menunjukkan kesabaran dan ketabahan untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Berkat kesabaran dan ketabahan itu Nabi Nuh AS diberi gelar Ulul Azmi. Sifat kesabaran dan ketabahan dalam menyebarkan kebaikan walaupun sering diejek dan dihina oleh orang lain, sangat baik untuk dimiliki oleh diri kita. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita akan kuat dalam menghadapi segala macam cobaan atau ujian kehidupan. 2. Bijaksana. Setiap keputusan yang diambil oleh Nabi Nuh AS selalu penuh dengan pertimbangan. Beliau selalu meminta petunjuk kepada Allah sebelum menentukan sebuah keputusan agar keputusan yang diambil tidak salah dan berada di jalan yang benar. Begitu juga dengan diri kita, sebaiknya setiap ingin mengambil keputusan selalu memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, sehingga keputusan yang diambil dapat membuat diri kita tenang. 3. Membela mereka yang miskin, tertindas, dan lemah. Nabi Nuh AS selalu memberikan bantuan kepada mereka yang miskin, lemah, dan tertindas. Amalan kebaikan ini perlu dimiliki oleh diri kita agar banyak orang yang terbantu dan terhindar dari hal-hal yang dapat menindas dirinya, sehingga suatu kehidupan semakin bahagia. Selain itu, membantu orang lain bisa menambah pahala untuk diri kita. 4. Selalu bersyukur. Nabi Nuh AS selalu bersyukur terhadap keadaan yang diterima oleh dirinya yang selalu dihina dan diejek oleh kaum kafir. Dari kisah Nabi Nuh AS kita dapat belajar bahwa hidup itu harus penuh dengan rasa syukur agar kehidupan menjadi lebih tenang dan lebih mementingkan untuk melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah. Itulah kisah dari Nabi Nuh AS dan para pengikutnya untuk membuat kapal besar agar terhindar air bah yang membinasakan orang-orang kafir dan zalim. Dari kisah itu juga terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil. Jadi, tanamkan nilai-nilai kehidupan dari kisah Nabi Nuh AS agar hidup menjadi lebih tenang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.